selamat siang netizen suara.com. Bertemu lagi bersama saya Dedianti dalam FGD kali ini, yaitu From Farm Group Discussion. Nah, kali ini kita akan membahas tema, membahas tentang, seperti biasa, tentang perkembangan pandemi COVID-19 dengan tema Jakarta PPKM level 1, tak ada pembatasan, sudah amankah ke mall? Nah, kali ini menarik, yaitu karena kita bahas mall, kita bahas pusat perbelanjaan, saya akan mengundang, sudah hadir sih sebenarnya, yaitu Bapak Alfonsus Wijaja, selaku Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia. Nah, kali ini Bapak Alfon sudah join kita. Halo Pak, apa kabar? Ya, Mbak De, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Dong, kebetulan baju saya sama Pak Alfon ini sudah serasi sekali nih. Warnanya biru terang gitu ya Pak. Seperti mungkin terang juga akan ekonomi Indonesia, apalagi pusat belanja di Indonesia pastinya. Karena kita tahu juga sekarang PPKM sudah level 1 dan juga untuk di pusat perbelanjaan, kini anak kecil pun sudah bisa masuk pastinya dengan ketentuan yang sudah berlaku ya prokesnya. Dan juga nih pengelola pusat perbelanjaan dan pelaku usaha-usaha yang ada di dalam mall juga mungkin masih saat ini masih mengaku tertekan ya Pak usahanya, walaupun juga sudah terjadi pelonggaran mobilitas masyarakat. Namun juga nih menurut perkiraan tingkat kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun ini karena kan juga ada Natal, ada tahun baru juga. Dan kini juga kita sudah tahu, saya mungkin Bapak Alfon ataupun juga netizen yang sedang kita menonton kita nih semua sudah diperbolehkan. Tadi saya bilang ada anak-anak, orang tua pasti dengan prokes gitu ya. Namun sebenarnya apakah kita sudah aman nih ke mall dan bagaimana sih sebenarnya para pelaku-pelaku usaha sendiri yang ada di mall dengan sudah longgarnya pembatasan kali ini? Bagaimana Bapak Alfon, silakan penjelasannya. Iya, jadi memang pelonggaran kali ini diberikan oleh pemerintah untuk kesekian kalinya begitu ya, pelonggaran diberikan. Jadi sekarang ini kan memang khusus pusat perbelanjaan yang berada di level 1 ya, sudah bisa beroperasi dengan kapasitas 100% dan juga bisa beroperasi sampai dengan jam 22. Tetapi kan itu untuk yang level 1, masih ada beberapa wilayah berada di level 2 maupun di level 3 begitu. Betul. Pelonggaran ini memang diberikan oleh pemerintah sejak awal Agustus yang lalu. Jadi, tetapi kali ini memang pemerintah memberikan pelonggarannya itu secara bertahap begitu ya, secara bertahap dan cenderung sangat berhati-hati sekali begitu. Jadi ini tercermin juga dari tingkat kunjungan. Jadi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan itu sejak awal Agustus tersebut juga bergerak secara bertahap. Secara bertahap naiknya, tetapi memang tren peningkatannya itu tren tingkat kunjungan itu meningkat terus dari waktu ke waktu. Ya meskipun memang cenderung lambat. Ya saya kira ini kan memang karena sesuai dengan tahapan pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah begitu. Tetapi yang perlu dipastikan adalah bahwa pemerintah memberikan pelonggaran ini tentunya dengan meminta kepada pusat perbelanjaan untuk bisa memastikan bahwa kondisi pusat perbelanjaan itu aman dan sehat untuk pengunjung, gitu ya. Jadi memang awalnya hanya diberikan kapasitas 25% pengunjung, itu pun hanya berada ya hanya untuk 4 kota waktu itu, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Kemudian pemerintah pada saat itu meminta diberlakukan satu protokol tambahan, yaitu protokol wajib vaksinasi. Yang pemeriksaannya harus dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini adalah protokol baru ya, protokol COVID baru. Dan pada saat itu pusat perbelanjaan diminta menjadi pilot project percontohan sebelum protokol wajib vaksinasi itu diberlakukan di sektor-sektor usaha lainnya seperti hotel, perkantoran, tempat wisata dan sebagainya. Jadi pada awal Agustus pemerintah meminta pusat perbelanjaan ini menjadi percontohan begitu. Nah, jadi memang kami menyetujui untuk melaksanakan protokol tersebut karena tadi untuk memastikan bahwa pusat perbelanjaan itu sebagai salah satu fasilitas masyarakat
yang aman dan sehat untuk dikunjungi. Dengan diberlakukannya protokol wajib vaksinasi, berarti kan di pusat perbelanjaan sekarang ada 3 lapis protokol COVID-19. Satu adalah protokol wajib vaksinasi yang tadi pemeriksaannya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian protokol kedua adalah protokol kesehatan yang sudah diberlakukan sejak pandemi dan masih berlaku sampai dengan saat ini, yaitu seperti pemeriksaan suhu tubuh, kemudian wajib masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Kemudian lapis ketiga adalah protokol kesehatan yang diberlakukan oleh masing-masing penyewa ataupun masing-masing toko yang berada di dalam pusat perbelanjaan. Seperti kita ketahui, misalkan bioskop, restoran, kafe, tempat bermain anak, dan lain sebagainya, mereka memiliki protokol tersendiri masing-masing. Nah, jadi pengunjung yang akan masuk ke pusat perbelanjaan itu harus melalui 3 protokol ini, 3 lapis protokol ini. Ya. Jadi praktis saat ini semua orang yang berada di dalam pusat perbelanjaan itu kan sudah harus divaksinasi dan dalam keadaan sehat. Jadi inilah yang memang memastikan bahwa pusat perbelanjaan sekarang jauh lebih aman, jauh lebih sehat. Jadi saya kira ini menjadi ada satu instrumen baru. Selama ini kan sebelumnya hanya ada satu instrumen yang kita gunakan untuk memastikan bahwa kita bisa berkegiatan ataupun beraktivitas secara aman dan sehat, yaitu protokol kesehatan. Nah, sekarang ada satu instrumen lagi, yaitu instrumen protokol wajib vaksinasi yang kita gunakan untuk bisa memastikan protokol kita bisa berkegiatan ataupun beraktivitas secara aman dan sehat. Jadi saya kira ini yang memastikan bahwa meskipun pelonggaran diberikan, kapasitas sudah bisa dengan 100%, tetapi tentunya tadi protokol COVID-nya kita perhatikan juga untuk bisa memastikan bahwa meskipun pelonggaran kapasitas sudah 100%, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya kita bisa aman dan sehat. Demikian. Oke, Pak. Nah, kita kan juga tahu ya, yang tadi saya sudah sampaikan kalau anak kecil di bawah 12 tahun itu sudah bisa masuk mal, sedangkan mereka juga belum divaksin. Apa sih sebenarnya Pak yang harus diperhatikan orang tua? Karena kan juga kita tahu mal itu adalah salah satu tempat wisata terdekat gitu ya untuk anak gitu, yang kita nggak harus keluar kota gitu, karena dekat rumah juga ada. Pastikan ini menjadi momen di mana mengajak anak untuk berlibur gitu ya Pak ke mall. Tapi ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua sendiri? Ya, saya kira tadi saya sudah jelaskan juga bahwa ada 3 lapis protokol ya, protokol COVID yang berlaku di pusat perbelanjaan sekarang ini. Jadi yang ingin saya tekankan terlebih dahulu adalah bahwa protokol wajib vaksinasi ini tidak meniadakan protokol kesehatan. Ya, jadi artinya apa? Walaupun sudah lolos dari screening protokol wajib vaksinasi, yaitu sudah lolos dari screening Peduli Lindungi, bukan berarti pengunjung bisa lolos dengan protokol berikutnya. Karena setelah lolos dari screening Peduli Lindungi itu kan ada screening berikutnya, adalah screening protokol kesehatan. Jadi meskipun sudah vaksinasi 2 kali, belum tentu bisa masuk ke pusat perbelanjaan karena mereka harus lolos dari screening protokol kesehatan, yaitu pemeriksaan suhu tubuh, wajib masker, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Jadi meskipun misalkan seseorang sudah vaksinasi lengkap ya, 2 vaksinasi, tetapi ternyata misalkan tidak menggunakan masker atau ternyata suhu tubuhnya tinggi, tetap tidak boleh masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami dulu. Jadi harus lolos dari 2 screening ini, yaitu wajib vaksinasi dan juga protokol kesehatan. Bagaimana dengan anak-anak? Ya. Anak-anak boleh masuk ke pusat perbelanjaan, diperbolehkan, khususnya yang usia di bawah 12 tahun, meskipun belum divaksinasi. Dasarnya apa? Bisa diberikan pelonggaran tersebut. Karena saat ini di dalam pusat perbelanjaan itu praktis semua sudah vaksinasi. Dan praktis semua sudah sehat, dalam kondisi sehat, tidak sakit. Sehingga
kita berani memberikan pelonggaran kepada anak-anak karena sekitar lingkungan di pusat perbelanjaan itu sudah relatif sudah jauh lebih aman dan sehat. Jadi itu dasar utamanya. Kenapa anak-anak di bawah 12 tahun boleh diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan karena dasarnya tadi pemikirannya bahwa di dalam pusat perbelanjaan itu sudah vaksinasi. Karena kan ini protokol wajib vaksinasi ini kan bukan hanya berlaku untuk pengunjung, termasuk juga untuk pegawai toko, pegawai pusat perbelanjaan, pemilik toko dan sebagainya. Siapapun yang masuk ke pusat perbelanjaan itu harus sudah vaksinasi dan dalam keadaan sehat, ya. Karena tadi harus lolos dari screening protokol kesehatan. Jadi lingkungan di dalam pusat perbelanjaan sudah aman untuk anak-anak begitu. Nah, kemudian juga anak-anak ini juga harus didampingi oleh orang tua gitu ya, ataupun orang dewasa yang tadi orang tua ataupun orang dewasa ini harus lolos dari 2 screening tadi, screening peduli lindungi dan juga screening daripada protokol kesehatan tadi. Dan anak-anak ini juga selama berada di dalam pusat perbelanjaan harus selalu didampingi, harus selalu berada dalam pengawasan orang yang tadi, yang mendampingi ataupun orang tuanya. Dan kemudian juga kalau anak-anak ini masuk ke dalam toko-toko, misalkan ke tempat bermain anak, di sana juga ada protokol kesehatan khusus lagi untuk tempat bermain anak. Jadi anak-anak ini betul-betul aman. Jadi sejak masuk dari pusat perbelanjaan, didampingi oleh orang tuanya tersebut, pada saat mau masuk ke toko ataupun ke tempat bermain anak, juga ada protokol khusus lagi. Jadi saya kira tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa anak-anak ini memang meskipun belum divaksinasi, tetapi lingkungan sekitarnya selama berada di dalam pusat perbelanjaan itu sudah jauh lebih aman dan lebih sehat. Ya, demikian. Oke, jadi istilahnya tuh sudah memenuhi herd immunity untuk di mall ya Pak ya. Jadi anak-anak bisa terlindungi dengan orang dewasa yang sudah melakukan vaksinasi dan juga dalam keadaan sehat. Berarti kalau misalkan sarana di mall sudah dibuka untuk anak-anak, tapi kayak playground gitu, yang mandi bola gitu Pak, yang buat anak-anak tuh sudah bisa dibuka ya di beberapa mall? Ya, ya. Jadi sekarang memang khusus yang ini kita bicara dalam pusat perbelanjaan yang berada di level 1 ya, yang di level 1. Jadi memang semua toko-toko ataupun kategori usaha di dalam pusat perbelanjaan yang berada di level 1 sudah bisa beroperasi. Tapi tentunya tetap kan ada pembatasan-pembatasan juga, bukan berarti sudah dibuka pusat perbelanjaan kapasitas sudah 100%, ya, semua toko-toko ataupun semua kategori usaha sudah diperbolehkan untuk berusaha. Tetapi kan tetap masih ada pembatasan. Contoh misalkan bioskop itu kan kapasitas hanya boleh 70% begitu ya. Kemudian juga restoran, kafe tetap harus jaga jarak, ya kan, antara satu meja dengan meja yang lain. Jadi tetap meskipun kapasitas sudah dilonggarkan dengan 100% bukan berarti sebebas-bebasnya, tidak demikian. Jadi saya kira tetap protokol kesehatannya itu tetap harus dijaga dan tetap harus diberlakukan. Nah, protokol kesehatan yang diberlakukan ini tadi ada dari sisi kapasitasnya, kemudian dari cara-cara pemeriksaannya, kemudian misalkan restoran, cara penyajian makanannya, ya kan, duduknya diatur, kapasitas juga diatur dan sebagainya. Jadi saya kira ini semua tetap harus ada pengaturan-pengaturan, SOP yang harus memastikan bahwa semua dalam kondisi aman dan sehat. Karena kenapa? Karena kan kita tidak ingin terjadi lagi lonjakan kasus positif untuk kesekian kalinya. Dengan terjadinya lonjakan kasus positif yang selama ini yang baru kita lalui ini, itu kan terjadi penutupan usaha. Nah, penutupan usaha ini kan sungguh memberatkan. Jadi saya kira bukan hanya memberatkan bagi pusat perbelanjaan saja ataupun bagi para penyewa atau toko-toko yang berada di dalam pusat perbelanjaan, tetapi juga ini sangat menyulitkan bagi seluruh pihak, seluruh masyarakat. Ya, kita sudah merasakan kemarin itu 1 bulan lebih penutupan usaha dan itu sungguh berat. Justru dirasakan jauh lebih berat bukan yang pusat perbelanjaan ditutup, yang merasakan beban berat itu bukan hanya pusat perbelanjaan. Contohnya misalkan di sektor usaha non formal yang berada di sekitar pusat perbelanjaan. Jadi di hampir seluruh pusat perbelanjaan yang berada di Indonesia itu selalu ada usaha-usaha non formal, skala mikro dan skala kecil, seperti misalkan tempat kos, warung-warung, ya, ojek, ya,
yang biasa antar jemput karyawan, selama pusat perbelanjaannya tutup, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan, tidak ada lagi yang ngekos gitu kan, karena karyawan pusat belanjaannya libur, tutup pusat belanjanya, tidak ada lagi yang makan-makan di warung, tidak ada lagi yang ojek tidak bisa antar jemput lagi. Nah, ini jauh lebih berat. Nah, kita tidak mau hal ini terjadi lagi, ya. Kita menghindari hal ini. Tetapi di satu sisi kita tidak tahu COVID-19 ini kapan selesai. Tidak ada yang tahu bahwa apakah COVID-19 ini bisa hilang atau tidak dari muka bumi ini, kita juga tidak tahu, begitu ya. Nah, maksudnya adalah bahwa selama COVID-19 ini masih berada bersama kita, yang mana kita tidak tahu kapan selesainya, kan bukan berarti kita tidak harus tidak berkegiatan ataupun harus tidak beraktivitas. Kita tetap harus beraktivitas, tetap harus berkegiatan, selama COVID masih bersama kita, yang mana kita tidak tahu tadi kapan selesainya, tetapi yang penting adalah bagaimana kita berkegiatan, beraktivitas secara aman dan sehat. Jadi ini yang menjadi penting, begitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa selama ini kan hanya ada satu protokol kesehatan ya yang kita gunakan. Ada satu instrumen yang kita gunakan selama ini, yaitu protokol kesehatan. Nah, sekarang ada satu instrumen lagi, yaitu vaksinasi, yang kita gunakan untuk memastikan bahwa kita bisa berkegiatan, beraktivitas secara aman dan sehat. Nah, itulah ya, jadi ada dua ini kita maksimalkan sekarang. Nah, vaksinasi tentunya tadi saya kira pemeriksaannya harus dengan aplikasi Peduli Lindungi. Karena kalau dengan pemeriksaan secara manual, ini dikhawatirkan terjadi banyak sekali pemalsuan sertifikat, gitu ya. Sehingga makanya kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi saya kira itu salah satu alasan kenapa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, karena untuk menghindari banyaknya maraknya pemalsuan sertifikat vaksinasi. Nah, dengan dua instrumen ini diharapkan kita bisa berkegiatan secara aman dan sehat. Tetapi tentunya di satu sisi memang diharapkan juga pemerintah untuk mendorong percepatan vaksinasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena sekarang ini kan tingkat vaksinasi itu kan belum rata di seluruh Indonesia, ya. Jadi seperti kalau di Jakarta memang tingkat vaksinasinya sudah tinggi sekali, bahkan sudah vaksinasi satu itu sudah lewat dari 100% gitu ya. Demikian juga misalkan di Bali dan sebagainya. Tetapi banyak juga wilayah-wilayah lain, khususnya yang di luar Jawa Bali, yang tingkat vaksinasinya masih belum setinggi seperti di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa, khususnya seperti Jakarta dan sebagainya. Nah, ini menjadi sangat penting juga. Percepatan vaksinasinya harus kita dorong terus supaya tingkat vaksinasinya merata tingginya di seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, kalau protokol wajib vaksinasi dengan pemeriksaan dengan aplikasi Peduli Lindungi, misalkan ada di satu kota atau satu wilayah yang tingkat vaksinasinya masih sangat rendah, ini pun menjadi tidak efektif, jadi akan sangat sulit sekali, begitu. Nah, jadi memang diharapkan juga percepatan tingkat vaksinasi ini juga semakin cepat, dan mudah-mudahan bisa mencapai target sebelum akhir tahun, ya, sebelum akhir tahun ini. Kalau ini bisa tercapai paling tidak 50% ataupun 70% dari populasi masyarakat Indonesia yang 270 juta ini, diharapkan nanti di tahun 2022 di awal tahun ini kondisi usaha di Indonesia ataupun perekonomian di Indonesia bisa mulai lagi untuk bergerak kondisi pulih normal, begitu. Jadi pusat perbelanjaan optimis ini bahwa tahun depan kondisi usaha pasti jauh lebih baik daripada tahun yang sekarang, begitu. Demikian. Amin, Pak. Dan menariknya juga, Pak, yang paling menarik itu bagaimana persyaratan untuk masuk mall itu adalah vaksinasi, gitu ya, Pak, dengan melalui aplikasi. Nah, oleh karena itu menjadi suatu semangat juga nih, Pak, bagi orang-orang yang tadinya mungkin tidak percaya vaksin atau apa, cuman karena harus ke mall masuk dengan vaksin, jadi hal itu mendorong mereka untuk melakukan vaksinasi sedini mungkin karena ingin ke mall. Betul nggak sih, Pak? Itu menjadi menarik juga, tapi positif juga dampaknya, Pak. Iya, jadi memang betul demikian. Jadi ini kan vaksinasi ini protokol wajib vaksinasi ini kan untuk semua orang, ya, semua orang, siapapun yang berada di dalam pusat perbelanjaan. Pada awalnya memang para pegawai, staf toko, pegawai pusat perbelanjaan, pemilik toko dan sebagainya
memang mereka sudah mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu karena mereka mendapatkan prioritas. Jadi para pegawai di pusat perbelanjaan itu kan termasuk kategori layanan publik ya, yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi setelah tenaga kesehatan waktu itu. Jadi sebetulnya mereka sudah terlebih dahulu divaksinasi. Nah, pada saat pemberlakuan protokol wajib vaksinasi ini mendorong percepatan vaksinasi. Jadi betul tadi dikatakan bahwa banyak masyarakat yang akhirnya juga berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi ya. Jadi memang ini juga ketentuan ini mendorong percepatan vaksinasi saya kira. Nah, pada saat itu juga pusat perbelanjaan juga kan berpartisipasi secara aktif ya untuk menjadi sentra-sentra vaksinasi begitu. Ya, betul, Pak. Pusat-pusat perbelanjaan yang berada di seluruh wilayah Indonesia itu juga menjadi tempat vaksinasi khususnya untuk masyarakat umumnya. Jadi memang kegiatan-kegiatan ataupun protokol-protokol tambahan ini mendorong percepatan vaksinasi dan saya kira juga diharapkan juga terus ini ya didorong supaya bisa mencapai tadi tingkat vaksinasi yang 50% ataupun kalau mudah-mudahan bahkan bisa sampai 70% dari populasi masyarakat Indonesia yang tadi 270 juta tadi. Nah, tetapi ya kembali lagi tentunya ini yang paling penting ini harus merata di seluruh wilayah Indonesia ya. Jangan sampai ada wilayah-wilayah yang satu tingkat vaksinasinya tinggi, yang satu tingkat vaksinasinya rendah. Nah, diharapkan bisa mendorong dengan ketentuan ini bisa mendorong masyarakat untuk terus lebih semangat lagi untuk vaksinasi sehingga tingkat vaksinasinya bisa merata di seluruh Indonesia begitu. Oke, nah saya juga mau ngingetin untuk para peserta Zoom kita yang mau bertanya langsung di FGD kali ini bisa langsung tulis aja di kolom komentar Zoom kita. Nanti saya akan bacakan dan nanti akan dijawab oleh Bapak Alpon. Pak, saya juga ingin tahu nih Pak, kalau misalkan kan kalau di Jakarta sudah PPKM level 1 gitu ya, jadi pusat perbelanjaan sudah hampir normal. Tapi kalau untuk di daerah-daerah yang masih level 2, level 3, bagaimana sih Pak nasib para pelaku usaha itu? Karena kan sudah berkepanjangan sekali nih Pak. Ya, saya kira kondisinya masih berat ya. Jadi ini kan sudah hampir 2 tahun COVID-19 ini dari sejak Maret bahkan persisnya 2 Maret 2020 ya pada saat Pak Jokowi, Pak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Jadi pada tahun 2020 yang lalu tingkat kunjungan rata-rata nasional itu hanya 50% dibandingkan dengan pada tahun 2019 ya pada saat sebelum COVID. Nah, jadi dengan kondisi tingkat kunjungan rata-rata hanya 50% ya tentunya itu masih beroperasi secara defisit begitu ya. Nah, tetapi memang pada tahun 2020 yang lalu kondisi memang berat, tetapi pada saat itu pusat perbelanjaan masih memiliki dana cadangan, ya, masih memiliki dana cadangan untuk bisa bertahan. Tetapi dana cadangan itu semua habis terkuras hanya untuk bertahan pada tahun 2020 yang lalu. Nah, kemudian pusat perbelanjaan memasuki tahun 2021 tahun ini itu dengan kondisi sebetulnya yang jauh lebih berat karena sudah tidak memiliki lagi dana cadangan karena sudah habis terkuras di tahun 2020 hanya dipakai untuk bertahan begitu ya. Nah, sebetulnya pada semester 1 tahun ini tahun 2021 ini kondisi usaha cukup menggembirakan ya. Bahkan di triwulan 2 itu kan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% begitu ya. Jadi pada saat itu pusat perbelanjaan sudah optimis, sudah senang sekali gitu ya kondisinya. Jadi meskipun sudah tidak punya dana cadangan tetapi tertolong dengan kondisi yang cukup baik di semester 1. Karena pemerintah juga banyak memberikan stimulus, relaksasi ya, seperti kepada industri otomotif, kepada industri properti, sehingga mendorong kegiatan ekonomi tumbuh cukup baik pada saat itu. Nah, tetapi tiba-tiba terjadi lonjakan kasus positif, sehingga akhirnya penutupan usaha diberlakukan kembali. Nah, ini terus terang aja memang memukul pusat perbelanjaan, yang tadinya kondisinya sudah baik, tiba-tiba harus tutup lagi. Nah,
penutupan usaha kali ini sungguh lebih berat dibandingkan sebetulnya kan tahun 2020 juga sudah ada beberapa kali penutupan usaha. Betul. Tetapi penutupan usaha pada tahun ini tadi saya sampaikan jauh lebih berat ya dibandingkan tahun lalu karena tadi sudah tidak memiliki lagi dana cadangan. Tetapi masih beruntung penutupan usahanya tidak selama seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan penutupan usaha di Jakarta, apalagi itu kan sampai 3 bulan ya, Maret, April, Mei, Juni waktu itu. Nah sekarang ini kan praktis kurang lebih hanya 1 bulan ya. Kemudian pemerintah cepat memberikan pelonggaran, meskipun tadi pelonggarannya diberikan secara bertahap dan cenderung sangat berhati-hati sekali ya. Jadi, nah inilah juga menolong pusat perbelanjaan sehingga bisa sedikit bernapas begitu ya, karena tidak tenggelam terlalu lama begitu. Nah, jadi tetapi kondisi ini tentunya saja masih berat ya, dengan beroperasi hanya 50% itu, kapasitas 50% itu udah pasti kondisi usaha tetap defisit karena tidak bisa menutupi biaya operasional ya, itu sudah pasti. Nah, tetapi diharapkan sekarang ini kan trennya cukup menggembirakan, tren tingkat kunjungannya terus naik terus ya, dan diharapkan sampai dengan akhir tahun nanti rata-rata tingkat kunjungan di tahun ini bisa lebih dari 50%, lebih dari tahun lalu ya. Itu harapannya dan kemungkinan itu bisa tercapai karena pemerintah juga kan sudah memutuskan untuk membatalkan cuti bersama, membatalkan libur panjang khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi mobilitas masyarakat yang mau keluar kota ataupun mau mudik itu dibatasi. Dengan ini diharapkan biasanya kalau mudik dibatasi, pergerakan masyarakat keluar kota itu dibatasi, biasanya pada saat libur Natal Tahun Baru nanti akan berkunjungnya ke pusat perbelanjaan ya. Kalau berkunjung ke pusat perbelanjaan berarti kan ini ada yang terjadi peningkatan kunjungan ya. Jadi diharapkan rata-rata tingkat kunjungan tahun 2021 itu lebih tinggi dari tahun lalu ya, dari tahun 2020 yang hanya 50% tadi. Nah, khususnya nanti di tahun 2022 diharapkan juga lebih tinggi lagi bahkan ya kondisi tingkat kunjungannya sehingga kondisi usaha bisa berangsur-angsur mulai menuju pulih normal begitu ya. Jadi saya kira saat ini sampai dengan akhir minggu kemarin rata-rata tingkat kunjungan itu sudah sekitar 60% ya. Jadi saya kira ini sudah cukup menggembirakan. Ya, jadi diharapkan ini trennya naik terus ya supaya bisa kondisi usaha bisa kembali lagi menuju pulih dan normal begitu. Terima kasih. Ya, demikian. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai ke pertanyaan nih Pak. Sudah banyak peserta yang bertanya di kolom Zoom kita. Saya bacakan ya Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama, dari Tasya Kusuma. Permisi, saya ingin bertanya, bagaimana sih mengantisipasi adanya pandemi gelombang ketiga yang nantinya akan menjadi hal buruk lagi nih Pak di tahun ini? Bagaimana Pak? Ya, jadi kembali lagi tentunya dasar pemikiran utamanya adalah bahwa kita kan tidak mungkin tidak berkegiatan ya, apalagi ini COVID-19-nya lama gitu loh. Ini kan sudah hampir 2 tahun ya, nanti Maret 2022 ini berarti persis 2 tahun ya. Nah, padahal di satu sisi kita tidak tahu ini kapan COVID-19 ini selesai, ataupun apakah mungkin bahkan ini COVID-19 akan terus bersama kita terus-menerus gitu. Nah, apakah kalau COVID-19-nya masih ada terus-menerus, terus kita tidak berkegiatan, tidak beraktivitas? Saya kira tidak bisa begitu juga. Saya kira tidak demikian gitu ya. Jadi kita tetap harus beraktivitas secara aman, tetap beraktivitas secara aman, tetap berkegiatan secara aman dan sehat. Jadi saya kira itu yang menjadi tujuan bersama kita. Nah, apa yang bisa memastikan itu? Jadi saya kira tadi pertama ada tentunya protokol kesehatan ya kan yang sudah diberlakukan sejak awal ya. Sejak awal pandemi. Kemudian sekarang ada instrumen baru. Instrumen itu vaksinasi. Jadi 2 instrumen ini saat ini ya, mungkin nanti ada lagi instrumen apa, kita belum tidak tahu, tetapi saat ini ada 2 instrumen ini yang harus kita gunakan secara maksimal untuk kita memastikan siapapun masyarakat Indonesia bisa berkegiatan secara aman dan sehat. Jadi saya kira ini yang harus kita dorong terus ya. Nah, yang jadi masalah adalah masalah konsisten. Ya, yang selama ini menurut saya terjadi beberapa kali lonjakan kasus positif akibat terjadinya inkonsistensi
di dalam penerapan protokol kesehatan. Ya, nah sekarang kita sudah punya dua instrumen. Jadi kita punya instrumen protokol kesehatan, kita punya instrumen protokol wajib vaksinasi. Ini kedua protokol ini juga harus dilaksanakan secara ketat, disiplin dan konsisten. Karena di alasannya, karena menurut saya terjadi lonjakan kasus positif akibat inkonsistensi. Contoh misalkan, awal tahun 2021 ini kan sebetulnya kita memberlakukan PPKM Mikro. Yeah. Ya. Pada saat PPKM Mikro, sebetulnya kan cukup baik, bahkan anggap sangat baik pada saat itu. Kenapa? Karena satu, jumlah kasus positif relatif terkendali jumlahnya pada saat itu. Kondisi ekonomi bergerak naik. Tadi saya sudah sampaikan juga, bahkan di triwulan 2 itu kan pertumbuhannya 7,07%. Jadi sebetulnya kan dua tujuan tadi. Pertama adalah COVID-nya terkendali, pertumbuhan ekonominya jalan pada saat PPKM Mikro itu. Sudah berjalan baik, tetapi tiba-tiba terjadi jumlah kasus positifnya meledak. Karena apa? Terjadi inkonsistensi di dalam penerapan protokol kesehatan. Kalau PPKM Mikronya tidak efektif, kan tidak mungkin jumlah kasus positifnya terkendali terus kemudian ekonominya bergerak naik. Sebetulnya kan PPKM Mikronya itu efektif sebetulnya, ya cukup bagus gitu ya. Tapi tiba-tiba terjadi lonjakan, artinya apa? Terjadi inkonsistensi gitu loh. Yang tadinya oke baik, tiba-tiba terjadi inkonsistensi sehingga menyebabkan jumlah kasus positif naik. Nah, jadi saya kira kuncinya adalah konsisten. Kalau tidak konsisten, ini yang membahayakan. Apapun instrumennya, entah itu nanti sekarang ada 2 instrumen, entah nanti ada 3 instrumen, nanti ada 4 instrumen, kalau tidak dilaksanakan secara konsisten, ini akan terjadi lonjakan lagi. Nah, kalau terjadi lonjakan lagi, yang rugi, yang berat semua masyarakat. Kita semua ini mengalami masalah ya, kalau sampai terjadi lonjakan kasus positif lagi. Jadi oleh karenanya, seluruh masyarakat, kita semua harus bisa menerapkan kedua protokol ini itu secara ketat, disiplin dan konsisten. Nah, saya bukan membanggakan pusat perbelanjaan, tetapi pusat perbelanjaan itu mempunyai SOP-nya, mempunyai struktur organisasi yang bisa mengontrol, yang bisa memastikan kedua protokol ini diberlakukan secara ketat, disiplin dan konsisten. Nah, yang riskan itu adalah yang mengkhawatirkan adalah kegiatan-kegiatan masyarakat, aktivitas masyarakat yang di luar struktur, yang tidak punya struktur untuk mengontrolnya. Oh Nah, ya. ini ini kan akhirnya apa? Akhirnya kan ini hanya mengandalkan kesadaran masyarakat. Yeah. Hanya mengharapkan kemauan niat dari masyarakat gitu loh untuk bisa memperlakukan kedua protokol ini secara ketat, disiplin dan konsisten. Nah, jadi saya kira ini menjadi PR kita semua gitu ya, pemerintah dan juga kita semua, bahwa masyarakat harus kita semua harus terus diingatkan untuk terus memberlakukan protokol kesehatan ini dengan ketat, disiplin dan konsisten. Saya kira tidak ada jalan lain. Sementara saat ini hanya itu yang kita bisa lakukan gitu ya. Dan dua-dua ini kan pilihannya cuma dua, apakah kita stop, kita lockdown gitu kan dengan bertahun-tahun, kan tidak mungkin gitu kan kita melakukan lockdown bertahun-tahun gitu, berbulan-bulan gitu kan. Tetap harus berkegiatan. Ya kuncinya tadi harus konsisten ya. Jadi jangan sampai awal-awalnya saja di Indonesia ini kan kadang-kadang awalnya saja ketat, disiplin gitu kan, tapi lama-lama abai, lalai gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan lonjakan itu. Jadi kembali lagi kuncinya hanya satu, penerapan ataupun pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten. Saya kira itu demikian. Oke Pak, ini kalau untuk daya beli nih Pak, ada yang bertanya juga dari Anistia Yustika. Nah, daya beli masyarakat cenderung melemah karena pendapatan yang menurun akibat pandemi. Padahal saat ini banyak sekali gerai di mal, pusat perbelanjaan yang membanting harga diskon besar-besaran. Bagaimana cara menyelamatkan kondisi ekonomi seperti ini Pak? Dari pusat perbelanjaan maupun juga masyarakat yang ingin membeli barang dengan kondisi ekonomi yang memang agak turun ya dengan pembelakuan PHK dan lain-lainnya gitu. Tapi memang harus ada pembelian gitu dengan diskon yang besar-besaran itu sendiri, Pak.
Ya, saya kira masalah yang dihadapi oleh pusat perbelanjaan itu ada dua hal, ya, dua hal utama. Hal pertama adalah masalah COVID-19-nya sendiri, ya. Jadi kami membagi dua, ya. Ada pusat perbelanjaan yang kelas menengah atas, ada pusat perbelanjaan yang kelas menengah bawah. Nah, pusat perbelanjaan yang menengah atas itu punya masalah dengan masalah tingkat kunjungan, ya. Jadi kelas menengah atas itu, orang-orang di kelas menengah atas itu punya awareness terhadap COVID-nya lebih tinggi. Jadi mereka ini lebih sering membaca berita, mempelajari COVID-19 gitu ya, mencari-cari informasi mengenai COVID-19. Jadi awareness-nya lebih tinggi. Kalau awareness-nya lebih tinggi, artinya apa? Mereka jauh lebih berhati-hati, ya, jauh lebih berhati-hati. Jadi akhirnya apa? Tingkat kunjungan di kelas menengah atas itu lebih rendah dari kelas menengah bawah. Karena tadi awareness-nya lebih tinggi dan lebih hati-hati. Tetapi mereka ini secara pendapatan, secara daya belinya relatif lebih baik dari kelas menengah bawah. Karena ini orang-orang yang punya usaha, wira swasta, dan sebagainya. Jadi di satu sisi di pusat perbelanjaan kelas menengah atas itu relatif daya belinya cukup baik, ya kan, dibanding kelas menengah bawah, tetapi tingkat kunjungannya lebih rendah karena pengunjungnya lebih hati-hati. Nah, yang menengah bawah tingkat kunjungannya lebih tinggi dari yang kelas menengah atas karena mereka awareness-nya tidak setinggi seperti yang kelas menengah atas, tetapi daya belinya lebih rendah. Ya karena kalau menengah bawah ini kan biasanya pegawai begitu ya, pekerja-pekerja di kantor dan sebagainya yang kena PHK, ya, pemotongan gaji gitu ya, tidak dapat bonus, tidak ada kenaikan gaji dan sebagainya. Jadi daya belinya lebih rendah. Jadi masalahnya itu. Jadi pusat perbelanjaan ini mempunyai dua masalah, gitu ya. Satu adalah masalah tadi tingkat kunjungan yang kelas menengah atas, di kelas menengah bawah masalah daya beli. Nah, masing-masing mengatasi masalah ini tentunya berbeda-beda. Ya. Kalau yang kelas menengah atas mengatasi masalah awareness COVID ataupun kehati-hatian masyarakat, tidak ada jalan lain, pusat perbelanjaan harus selalu menunjukkan komitmen dan keseriusan di dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga pengunjung semakin yakin dan semakin percaya bahwa pusat perbelanjaan tersebut aman dan sehat untuk dikunjungi. Ya, jadi saya kira itu tidak bisa dilakukan kegiatan promosi, diskon dan sebagainya, nggak bisa lagi karena mereka bukan masalah daya beli, mereka itu cuma masalah awareness, kekhawatiran, kehati-hatian. Nah, satu-satunya cuma kita itu berusaha untuk memastikan, menunjukkan keseriusan dan komitmen supaya mereka tingkat kepercayaannya, keyakinannya semakin tinggi terhadap pusat perbelanjaan tersebut. Nah, bagaimana yang dengan kelas menengah bawah yang daya belinya menurun? Nah, inilah sebetulnya yang harus dibantu oleh pemerintah. Jadi kami meminta kepada pemerintah untuk bisa memberikan relaksasi ataupun stimulus untuk menaikkan tingkat penjualan. Jadi pemerintah kan sebetulnya sudah memberikan relaksasi dan stimulus di industri otomotif, ya, dengan penghapusan PPNBM dan sebagainya. Kemudian juga di industri properti dan terbukti itu penjualannya mobil, kendaraan-kendaraan itu properti naik gitu ya dengan relaksasi dan stimulus tersebut. Nah, kami juga meminta kepada pemerintah sebetulnya untuk memberikan relaksasi dan stimulus untuk industri retail dengan cara meniadakan ataupun menghapus ataupun paling tidak mengurangi pajak-pajak yang terkait dengan penjualan. Salah satunya adalah PPN gitu ya. Penghapusan PPN ataupun pengurangan tarif PPN. Tetapi pemerintah malah berwacana menaikkan tarif PPN. Jadi ini yang memang sedikit kontradiksi gitu ya. Jadi kami sebetulnya mengajukan pengurangan ataupun penghapusan PPN ya untuk meningkatkan daya beli masyarakat gitu. Jadi harga produk barang-barang menjadi lebih murah karena PPN-nya kan mungkin dibebaskan begitu ya ataupun dikurangi sehingga daya produk menjadi lebih murah dan lebih terjangkau oleh masyarakat yang kelas menengah bawah ini. Tapi ternyata pemerintah bahkan merencanakan menaikkan tarif PPN mulai nanti di bulan April ya 2022 dan menjadi 11% dan di tahun 2025 menjadi 12%. Jadi itulah yang sebetulnya yang kami sampaikan kepada pemerintah bahwa sebaiknya rencana itu ditunda karena tadi untuk mengatasi masalah daya beli di masyarakat yang kelas menengah bawah. Ya, demikian. Oke, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak, bagaimana mempertahankan bisnis toko-toko di dalam mall selama pandemi?
Ya, karena mungkin apalagi yang di PPKM level 3 dan 2 ya, Pak, bahkan di satu pun udah beberapa toko yang sudah tutup ya, Pak. Kalau kita sudah berkunjung lagi tuh tokonya, wah udah nggak ada nih, udah hilang gitu, Pak. Ya, jadi memang daya tahan maksud saya, daya tahan dari setiap usaha itu kan berbeda-beda ya. Demikian juga dengan pusat perbelanjaannya. Pusat perbelanjaan pun mempunyai daya tahan yang berbeda-beda. Pusat perbelanjaan itu kan terdiri dari kelas menengah, kelas bawah, kelas atas ya. Jadi semua daya tahannya beda-beda. Dana cadangannya itu, kemampuan dana cadangannya berbeda-beda. Apalagi pusat perbelanjaan ataupun toko-toko ataupun para pelaku usaha yang memiliki kinerja kurang optimal ya sebelum pandemi ya, pada saat normal pun kinerja usaha juga berbeda-beda gitu kan, ada yang kinerjanya cukup baik, maksimal, ada yang kinerjanya biasa-biasa saja, ada yang kinerjanya kurang dan sebagainya. Nah, bagi mereka yang kinerjanya kurang optimal, kemudian ditambah lagi dengan beban COVID-19 yang hampir 2 tahun ini, tentunya ini akan menguras banyak sekali dana cadangan ya, kemampuan untuk bertahan. Nah, makanya banyak juga toko-toko ya, banyak berita kita dengar, kita tahu sendiri bahwa banyak juga toko-toko yang tutup gitu ya. Beberapa gerai, hypermarket juga usahanya tutup ya kan. Padahal hypermarket itu kan termasuk kategori kebutuhan pokok gitu kan, kebutuhan sehari-hari, tapi ikut tutup juga begitu loh. Department store tutup dan sebagainya. Jadi saya kira ada dua faktor ya. Pertama adalah faktor memang kinerja yang kurang optimal sebelum pandemi, ditambah dengan beban lagi sehingga ini menjadi semakin berat begitu. Kemudian juga terjadi perubahan gitu ya, perubahan tren gaya belanja selama COVID, selama pandemi ini yang menyebabkan juga beberapa kategori usaha juga cukup terpukul begitu ya. Misalkan kategori department store gitu kan, kategori sandang ya, busana, aparel gitu kan, fashion itu kan cukup terpukul selama pandemi ini. Itu adalah salah satu sektor usaha yang paling berat gitu ya. Nah, bagi mereka yang berkecimpung di dalam sektor tersebut itu banyak yang tidak tahan ya, tidak mampu lagi bertahan, akhirnya tutup. Nah, jadi selama pandemi ini tidak ada jalan lain, hanya bisa bertahan itu saja ya. Jadi tidak ada strategi-strategi lain yang bisa dilakukan karena memang sangat sulit. Di satu sisi pusat perbelanjaan berharap pengunjung datang, ini kita bicara secara pandemi secara umum ya. Kita berharap pengunjung datang berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan, tapi di satu sisi pemerintah bicara diam di rumah, jangan kemana-mana. Nah, ini sebuah kontradiksi begitu. Jadi di pusat perbelanjaan ini serba salah gitu ya. Jadi tidak ada jalan lain, makanya hanya bisa bertahan gitu loh. Jadi kampanye ataupun himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi itu selalu bertentangan dengan kegiatan di pusat perbelanjaan gitu kan. Jadi tidak ada jalan lain, memang hanya bisa dilakukan secara bertahan. Nah, untuk bertahan ini sangat tergantung sekali dari dana cadangan yang dimiliki, sangat tergantung sekali dari daya tahan yang dimiliki, sehingga tidak mengherankan bahwa sebagian dari mereka tidak tahan ya tadi, karena daya kemampuannya, daya tahannya itu berbeda-beda begitu. Yang sekarang masih bertahan ya tentunya tadi yang saya sampaikan, pertama adalah karena daya tahannya, dana cadangannya masih ada, kemudian juga kategori produknya masih belum terpukul seperti teman-teman lain yang sudah berguguran begitu ya. Karena memang tadi saya sempat singgung juga, terjadi kan perubahan tren belanja. Jadi online ya Pak? Iya, sekarang itu kan prioritas karena daya beli turun, prioritas masyarakat membelanjakan uangnya itu kan kepada kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Itu yang menjadi prioritas gitu ya. Nah, sandang, busana itu kan sekarang tidak jadi prioritas karena semua diam di rumah gitu loh. Apalagi ibu-ibu, para kaum wanita ini yang biasanya ganti-ganti baju gitu kan, pergi kemana-mana, sekarang tidak pergi kemana-mana lagi gitu kan. Jadi lebih prioritasnya kepada kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga. Tetapi contoh, kenapa hypermarket banyak yang tutup gitu ya? Karena terjadi tren perubahan belanja. Jadi begini, hypermarket itu kan mereka ibu-ibu terutama biasanya kan kalau dalam keadaan normal belanja di hypermarket itu kan belanjanya banyak begitu ya, belanja mingguan, belanja bulanan gitu. Nah sekarang itu tidak terjadi lagi.
Karena daya belinya terbatas, jadi mereka hanya beli kebutuhan seperlunya dan secukupnya gitu loh ya, tidak banyak-banyak lagi. Nah itu satu. Kedua, mobilitas masyarakat itu kan dibatasi. Jadi masyarakat selama ini sudah hampir 2 tahun diminta diam di rumah, tidak kemana-mana. Jadi pada saat membeli kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-harinya, lebih mencari kepada toko-toko yang terdekat. Itu apa? Minimarket. Minimarket yang ada di sekitar rumahnya, yang ada di kompleks-kompleks perumahannya. Jadi tidak belanja lagi ke hypermarket. Jadi sekarang sudah belanjanya ke yang terdekat, kemudian belanjanya juga tidak secara volumenya tidak besar gitu ya, sehingga akhirnya hypermarketnya terpukul. Jadi inilah, jadi kenapa alasannya kenapa hypermarket yang jualannya kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari ikut terpukul juga gitu loh. Ya itu tadi, karena alasan ada perubahan tren dari gaya belanja. Ya, demikian. Iya benar sekali Pak. Jadi perubahan daya belanja ini tidak hanya untuk kebutuhan pokok ya, untuk kayak belanja sandang, seperti baju, semuanya itu sekarang beralih ke online. Jadi bagaimana pusat perbelanjaan untuk bertahan dan juga mungkin memiliki promo-promo menarik ya bagi para pengunjung, karena kan sekarang juga masyarakat sudah boleh lagi ke mall dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Oke, Pak Alpon, kita sudah lama juga nih berbincang tentang pembatasan ke mall PPKM level 1 ini. Ada harapan sendiri nggak sih dari Pak Alpon nih dengan status PPKM level 1 dan juga di Jakarta juga kita sudah lihat ya Pak, di mall-mall sekarang sudah ramai, mau itu di pusat perbelanjaannya ataupun juga di bagian F&B-nya itu sudah mulai ramai ya Pak ya. Jadi dengan prokes yang ketat, dengan aplikasi Peduli Lindungi, semuanya sudah aman bisa masuk ke mall. Kalau ada lagi nggak sih harapan Bapak nih untuk ke depannya? Seperti apa? Ya, jadi kami pusat perbelanjaan khususnya APBI ya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, berharap pelonggaran ini juga ataupun penurunan level ini juga diikuti oleh wilayah-wilayah lain ya. Jadi sekarang ini kan masih ada wilayah-wilayah di seluruh Indonesia yang masih di level 2, bahkan ada yang masih di level 3. Jadi diharapkan juga dalam waktu tidak terlalu lama, wilayah-wilayah di level 3 ataupun level 2 bisa turun segera ke level 1, ya, sehingga kapasitas pengunjung juga bisa bertambah, bisa diberikan pelonggaran-pelonggaran sesuai dengan ketentuan yang berada di level 1. Jadi saya kira itu harapan utamanya ya, jadi sesegera mungkin. Nah, tetapi kembali lagi kami juga menyampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh pengunjung, tidak usah khawatir ya dengan diberikan pelonggaran ini, karena pusat perbelanjaan selalu berkomitmen secara serius untuk memperlakukan protokol kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten tadi. Jadi saya kira itu menjadi hal yang sangat penting karena kita semua tidak ingin terjadi lagi lonjakan kasus positif. Namun tentunya tidak bisa itu hanya dilakukan saja oleh pusat perbelanjaan ya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas publik, fasilitas masyarakat lain selain pusat perbelanjaan yang juga diharapkan bisa memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten. Jadi ini menjadi sangat penting juga ya, tempat wisata, kemudian tempat-tempat publik fasilitas yang lain juga. Nah, jadi diharapkan masyarakat betul-betul semakin sadar, ya kan, jangan sampai ini kalau sampai terjadi lagi, waduh ini semakin berat gitu ya. Ini kita terjadi gelombang yang kedua pun dampaknya jauh lebih berat daripada yang lalu, meskipun penutupan usahanya hanya sekitar 1 bulan ya, dibandingkan dengan tahun lalu yang hampir 3 bulan. Jadi saya kira itu yang menjadi perhatian kita semua. Di satu sisi kita tidak perlu khawatir, tetapi di satu sisi juga kita dituntut untuk selalu memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten. Ini selalu saya ulang-ulangi ini ya. Jadi memang tidak bosan-bosannya kita harus selalu mengingatkan ini, dan juga diharapkan perekonomian tahun depan bisa segera pulih. Tentunya pemerintah, kami juga masih tetap mengharapkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan, relaksasi, stimulus ataupun subsidi. Karena kenapa? Karena dampak dari penutupan usaha itu tidak serta-merta berakhir pada saat diberikan pelonggaran ataupun pada saat pembatasan diakhiri. Ya. Berdasarkan pengalaman selama ini, contoh misalkan mau menaikkan tingkat kunjungan yang hanya 10% saja, itu diperlukan waktu berbulan-bulan.
Jadi tidak serta-merta dampaknya tuh langsung selesai. Contoh misalkan toko yang tutup ya selama ini, nah buka kembali itu diperlukan waktu sekitar 3 atau 6 bulan. Mereka kan harus persiapan, ya kan? Harus mencari tenaga kerja, harus dilatih, di training dan sebagainya. Itu persiapan minimal 3 sampai 6 bulan. Jadi artinya apa? Artinya dampaknya itu, dampak beratnya itu, kerugiannya itu tidak serta-merta berakhir pada saat, oh ya sekarang diberikan pelonggaran sampai dengan 100%. Lantas semuanya dampaknya berakhir. Tidak demikian gitu loh. Nah, jadi dampaknya itu masih berbulan-bulan ke depan. Jadi saya kira pemerintah masih tetap harus membantu pusat perbelanjaan ataupun industri retail supaya dampaknya ini bisa cepat teratasi, ya paling tidak bisa bertahan gitu selama kondisi belum pulih normal. Ya, demikian. Oke, terima kasih Bapak Alpon atas penjelasannya. Jadi kita tahu semua ya, netizen, peserta Zoom kita mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi pusat perbelanjaan saat ini. Lalu apa sih sebenarnya yang diterapkan pusat perbelanjaan untuk kita tetap aman gitu ya dalam berbelanja, dalam makan gitu bersama keluarga. Apalagi nanti akan ada penutupan pembatalan cuti bersama sehingga mungkin pusat perbelanjaan adalah salah satu wisata kita untuk ke sana. Tapi juga dari pihak pengelola pusat perbelanjaan di Indonesia sudah menjamin keselamatannya melalui prokes dan juga dari aplikasi, jadi bisa di screening dan bisa berbelanja ataupun juga berwisata di mall secara aman dan juga sehat. Pak, terima kasih loh Pak waktunya. Sama-sama, terima kasih. Oke, nanti kita ketemu di mall deh Pak. Ya, ditunggu. Oke, siap. Terima kasih juga nih untuk para peserta Zoom yang sudah ikut forum group discussion kali ini di FGD kali ini bersama saya Dedianti dan juga Bapak Alphonsus Awija Aja selaku Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja di Indonesia. Dengan temanya yang tadi sudah kita bahas yaitu Jakarta PPKM level 1, tak ada pembatasan, sudah aman ke mall. Pastinya sudah aman ya Pak ya. Sudah aman dan juga Pak Alpon juga sudah menjelaskan nanti bagaimana penerapannya di akhir tahun nanti untuk Natal dan juga Tahun Baru. Jadi kita bisa aman ke mall dan juga bisa berwisata bersama keluarga. Terima kasih Bapak, selamat Terima sore, kasih. sampai ketemu lagi. Sehat ya Pak? Sama-sama, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih para Terima peserta. kasih.